Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah utama kami yang berjudul Perencanaan dan Perencanaan Strategis yang dibimbing oleh dosen Dr. Bambang Irawan MSI. Pertama-tama, saya perkenalkan, nama saya Anisha Garhimawati, NIM 2108 1030 1107. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Istiqomah dengan NIM 210 810 3010 26. Perkenalkan, saya Asna Nadratul Azizah, NIM 2108 1030 1152. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan waktu dan tempat. Ya, di dalam perencanaan strategis, yang pertama akan dibahas tentang perkembangan perencanaan strategis. Istilah perencanaan strategis awalnya hanya dikenal di kalangan militer, yang memiliki arti perencanaan operasi ke daerah lawan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Perencanaan strategis ini lalu berkembang ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi dan menerapkan konsep perencanaan strategis. Sejak saat itulah perencanaan strategis banyak diterapkan di kalangan publik. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses pemulihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategi. Lebih ringkasnya yaitu proses perencanaan yang dibuat untuk jangka panjang yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan tercapainya tujuan organisasi. Lalu ada konsep perencanaan strategis. Berbicara mengenai konsep tidak terlepas dari komponen-komponen rencana strategis itu sendiri. Dengan mengetahui komponen rencana strategis akan memahaminya secara menyeluruh, diantaranya sebagai berikut. Di dalam konsep perencanaan strategis itu ada visi, misi, dan sasaran. Misinya itu, pengertian misi sendiri adalah hasil ringkasan yang mengandung tujuan dasar rencana strategi itu dibentuk. Adapun kaitan misi dengan rencana strategi adalah karena misi dapat memastikan tujuan dasar perusahaan menjadi ke dalam bentuk parameter, waktu, biaya, dan kinerja yang dapat dievaluasi dan dikontrol. Pembentukan misi juga diperuntukkan untuk mewujudkan visi. Lalu yang selanjutnya adalah visi. Sedangkan visi dapat diartikan sebagai gambaran masa depan hasil kembangan dari misi yang dijalankan. Dengan begitu, visi akan membangun komitmen yang kuat di antara para karyawan untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Adapun kaitan visi dengan rencana strategi karena visi akan menunjukkan arah strategi dan bagaimana cara mencapainya. Dan yang ketiga adalah sasaran. Sedangkan sasaran ini menuju pada pengembangan tujuan dari visi dan misi yang sudah dijelaskan tadi. Konsep dan informasi yang terkandung dalam pernyataan ini, misi, visi, dan sasaran strategis mungkin tidak diidentifikasi seadanya saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Ya, itu saja. Saya kembali ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengapa perencanaan strategis itu penting. Yang pertama yaitu memberikan kerangka-kerangka dasar. Maksudnya yaitu di mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil atau diputuskan. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang perencanaan strategis. Ini nantinya akan mempermudah kita untuk bisa lebih memahami bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategis ini tidak hanya merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi, tetapi perencanaan strategis lebih menjurus kepada salah satu peranan manajemen yang paling kritis. Selanjutnya yaitu penentuan misi, yaitu proses atau langkah dari perencanaan strategis. Yang pertama yaitu penentuan misi dan tujuan.
Perencanaan strategis diawali dengan penentuan misi organisasi. Tujuannya harus jelas dan misinya harus memikirkan dampak sosial organisasi dan eksternal. Yang kedua, yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan terjadi. Yang ketiga, yaitu penilaian diri sendiri. Kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa dengan menyesuaikan kekuatan dan peluang yang ada. Perusahaan dapat menghadapi persaingan dan mencapai pertumbuhan. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan strategi. Keputusan strategis kemudian dibuat dan dievaluasi. Keputusan ini nantinya akan digunakan untuk improvisasi kinerja operasional dan organisasi harus memilih sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nadira, silahkan. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan strategis dalam organisasi. Perumusan dan implementasi strategis dapat memakan waktu, tetapi bermanfaat besar bagi perusahaan. Perencanaan yang tersusun rapi memiliki gagasan yang lebih baik tentang tujuan yang ingin dicapai dan dana untuk melakukannya. Produktivitas karyawan pun dapat meningkatkan dengan perencanaan yang jelas dan terarah. Apakah ada manfaat lain dari perencanaan strategis? Di bawah ini adalah manfaat dari perencanaan strategis. Yang pertama, alat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang. Perusahaan debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat dari manajer individual. Selanjutnya, memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Anggaran yang akan beroperasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa depan. Hal ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai target dan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen membuat komitmen serta sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah bahwa rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Selain itu, mempunyai manfaat memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal dan mendukung opsi-opsi strategi kunci. Selanjutnya, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Selanjutnya, alat pengembangan manajemen perencanaan. Strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan satu pemikiran mengenai strategi dan mengimplementasikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaan strategis formal, proses itu sendiri adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut, yang merupakan dokumen rencana. Selanjutnya, menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Pada akhir proses perencanaan strategis, perusahaan harus memiliki arah yang jelas di mana bisnis akan berjalan di masa depan. Diskusi mengenai perencanaan itu sendiri membantu menempatkan bisnis pada posisi terbaik untuk sukses di masa depan. Rencana strategis membuat perusahaan mencari tahu bagaimana cara berkembang selama beberapa tahun ke depan dan bagaimana mengatasi peluang dan tantangan. Bisnis yang terarah dan proaktif pun akan tercipta. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Proses perumusan dan implementasi rencana strategis harus melibatkan karyawan. Karyawan yang terlibat dalam operasi sehari-hari dan dapat memberikan pandangan unik tentang perusahaan. Karyawan akan berbagi apa yang mereka pikirkan terkait dengan bisnis dan menginformasikan perencanaan untuk masa depan. Saat karyawan jauh lebih terlibat, maka tingkat kepuasan kinerja karyawan akan naik. Melibatkan karyawan dalam proses rencana strategis juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Sebagian dari proses rencana strategis, perusahaan akan memeriksa dan menganalisis bisnis secara keseluruhan. Perusahaan akan melihat kondisi bisnis perusahaan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, perusahaan bisa berkembang jauh lebih besar di masa depan dan menjadi bisnis tangguh bahkan ketika menghadapi berbagai risiko. Contoh perencanaan strategis untuk perusahaan. Yang pertama, rencana strategis pemasaran. Rencana strategis pemasaran bertujuan untuk menghasilkan penjualan untuk bisnis
baik untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan pada kuartal berikutnya. Perencanaan strategis ini akan membantu untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan bisnis pelanggan. Yang kedua, rencana strategis IT. Seiring dengan perkembangan zaman, industri IT akan terus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menjadikan bahwa rencana strategis yang ada pada industri IT juga akan berubah-ubah. Untuk rencana strategis pada bidang ini akan melihat 1 hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini akan dilakukan agar bisnis bisa tetap digunakan dan menyesuaikan dengan zaman. Yang terakhir, rencana strategis untuk lembaga non-profit. Rencana strategis untuk lembaga non-profit atau organisasi nirlaba mencakup komponen kunci yang sama. Pada bidang bisnis ini, perencanaan lebih berfokus pada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu untuk menimbulkan ancaman atau tantangan dalam bisnis. Karena struktur organisasi pada lembaga non-profit dapat berubah dengan cepat yang disebabkan berbagai faktor. Maka dari itu, adanya pembuatan rencana ini akan mengatasi adanya perubahan di masa depan. Materi yang terakhir, contoh perencanaan strategis untuk bisnis. Rencana strategis untuk bisnis umumnya akan mencakup pernyataan tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Namun, perlu diperhatikan bahwa rencana strategis ini berbeda dengan rencana bisnis. Jika rencana bisnis biasanya digunakan untuk membantu dalam memulai bisnis dan memperoleh dana yang diperlukan, sedangkan untuk rencana strategis digunakan untuk menguraikan strategis untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Silakan. Lalu dari perencanaan strategis ini bisa disimpulkan yaitu perencanaan strategis pada intinya merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menetapkan prioritas, fokus pada energi dan sumber daya, serta memperkuat kinerja operasional dalam jangka waktu yang panjang. Perencanaan strategis ini juga menjamin pelaksanaan organisasi yang mengalami peningkatan kualitas pada para pekerja dan hasil yang dihasilkan, sehingga dapat bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.